Gue selalu melihat krisis itu sebagai kesempatan. Di mana ada krisis, di situ justru tangga untuk gue naik. Kalau wah ini makin rame, makin malam banyak bos-bos yang datang nih. Ada bos Ivan, founder Holy Wings, kasih tepuk tangan dulu. Ada bos Thomas juga, kasih tepuk tangan. Minum dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini akan jadi pemaparan materi gue. Banyak yang nanya, 2030 itu apa? Dan gue nggak pernah bahas sebelumnya. Jadi ini adalah hasil gue riset. Ya, mungkin selama 2 tahun terakhir. Jadi yang gue pikirin adalah ketika COVID, kalian mungkin banyak yang ingat cerita gue itu tukar rupiah ke Swiss franc dalam jumlah yang besar dan gue beli Bank BRI waktu 2100. Gue selalu melihat krisis itu sebagai kesempatan. Di mana ada krisis, di situ justru tangga untuk gue naik. Kalau tidak ada COVID, Timothy tidak akan berdiri di sini sekarang. Akademi kripto ini nggak akan pernah ada kalau tidak terjadi COVID. Itu krisis global secara pandemi, tapi bukan secara ekonomi. Kenapa? Karena Federal Reserve ya dan bank sentral, gue nggak sebut ya di mana ya. Itu semuanya cetak uang rame-rame di jumlah yang kalian nggak bayangin. Jadi ekonomi yang sekarang ini kesannya stabil, itu palsu. Kita akan mulai ke slide yang pertama. Oke, ada yang pernah lihat foto ini nggak? Ada yang tahu orangnya siapa? Nggak ada yang pernah lihat? Angkat tangan deh, yang tahu orangnya siapa? Sedikit, ya. Ini adalah Klaus Schwab, pendiri dari World Economic Forum. Ini famous phrase yang akhirnya kena backlash yang luar biasa. Jadi gue akan gambarin sedikit ya, World Economic Forum itu apa. Itu adalah sebuah forum diskusi. Dulu namanya bukan WEF, kalian bisa searching sendiri, European Management Forum namanya. Lalu diganti oleh Klaus Schwab. Beliau ini orang yang punya kehausan terhadap kuasa. Jadi yang beliau lakukan adalah ngumpulin orang-orang paling berpengaruh di dunia. Ini setiap tahunnya selalu ada ya di Davos. Tahun ini akan ada, tahun depan akan ada. Jadi mereka ini yang shaping global regulation dan global finance. You will own nothing and be happy di 2030. Ini quotes-nya dari Klaus Schwab. Artinya kalian nggak akan punya apapun dan kalian akan happy. Buktinya apa? Mobil. Penjualan di Indonesia, mobil itu turun drastis. Orang kebanyakan naik apa? Naik Grab, ya, naik Gojek, Uber di luar negeri. Makin jarang orang yang punya mobil. Rumah. Siapa yang di sini udah punya rumah? Yang udah beli sendiri? Yang lunas? Kelihatan kan jumlahnya? Mungkin hanya 5%. Yang sewa? Nggak mau ngaku nih, buset. Itu nggak punya rumah, tinggal di mana loh? Saya nggak mau ngaku. By 2030, target mereka adalah mengurangi orang yang punya aset. Ya. Next. Ini adalah revolusi industri keempat. Ya, ada nomor 1, 2, 3, dan keempat. Revolusi ke industri keempat ini akan sedikit berbeda. Dan ini menurut gue justru yang akan menimbulkan krisis. Orang banyak pikir teknologi itu akan bikin manusia semakin makmur. Betul. Tapi hanya manusia tertentu. By 2030, menurut gue akan ada 2 industri yang akan maju. Gue bukan bilang industri yang lain akan mati. Tapi yang akan jadi luar biasa adalah 2 industri. Satu adalah revolusi intelligence digital atau artificial intelligence. Dan yang kedua adalah revolusi kripto. 2, simple. Digital intelligence dan the future of finance. Lu mau jadi kaya, lu mau bisa punya rumah dan punya aset, 2 industri ini yang bawa lu paling cepat. Next-nya. Kalian bisa lihat di sini ya, ini ada beberapa yang gua paparin akan hilang. Ada yang nonton podcast gua di Deddy Corbuzier 2022? Itu keluar kalau gua nggak salah di Desember. Tapi Deddy itu ngestok podcast itu tuh 3 bulan sebelumnya.
Waktu chat GPT itu masih beta, jadi kalian belum ada yang pakai bahasa sini. Gue udah bilang di podcast itu yang hilang tuh pertama justru apa? Seni kreatif kan. Desainer tuh akan hilang. Sebelum keluar di GPT bisa prompt gambar. Karena gue udah coba, gue udah tahu limitasinya. Pertama, ada yang kerja administratif gak di sini? 1% lah ya, masih ada. 2, customer service ada CS gak di sini yang kerja? Ya kalau bisa sini harusnya sedikit ya, CS ya. Retail dan kasir, ada? Ada. Transportasi, ini bukan punya usahanya ya. Lu jadi supir gitu, ada? Transportasi? Ada loh. Accounting, akuntan, angkat tangan ya, akuntan. Lebih banyak ya akuntan ya. Jurnalis, ada beberapa, bahkan ada orang gua sendiri di sini kan, banyak jurnalis. Manufacturing dan production, itu menurut gue semua yang ada di sini ini akan di-remove sama teknologi. Artificial intelligence akan ganti semuanya. Karena administratif, clerical jobs itu gampang sekali diganti. Tidak ada yang spesial. Data entry, masukin ke Excel, itu semua bisa diotomatisasi. Basic accounting, pembukuan, udah nggak butuh orang. Bahkan untuk analisa laporan keuangan, kalian cobain aja. Buat lu semua yang punya perusahaan, coba lu screenshot neraca lu tanya ke ChatGPT, kalian tanya, hasilnya ini menurut kalian lebih bagus kalau apa? Dia bisa analisa financial statement kalian. Arus kas, income statement, neraca. Semua, basic journalism. Sebagai contoh ya, pertanyaan yang kalian tadi pikir gue bikin di sini, gue jujur, itu baru gue bikin 5 menit sebelum gue datang ke sini. Pakai apa bikinnya? Pakai DeepSeek punya Cina. Jadi gue udah train modelnya. Prompt gue apa? Kasih gue pertanyaan level Bloomberg interview ke regulator dan para pelaku industri. Itu pertanyaan yang lu lihat tadi, itu bukan pertanyaan gue. Semuanya dibikin pakai AI. Next. Nah ini data dari McKinsey. 375 juta orang akan affected. Ya. Jadi ini akan jadi perubahan okupansi terbesar dalam sejarah manusia. Ini gue selalu bilang, zaman dulu, ya, zaman dulu itu kalau kalian adalah seorang budak, ini kan sejarah selalu berulang ya. Zaman sekarang budak modern itu masih ada. Bedanya kalau zaman dulu budak itu cuma dicambuk, dikasih rumah, dikasih roti. Kalau sekarang dikasih gaji berupa gaji UMR. Tapi ke depannya, ketika teknologi udah bisa surpass itu, teknologi udah bisa menggantikan itu. Fungsinya apa lagi? Tidak ada. Dan ini akan sebentar lagi. Ini data dari McKinsey. Next. Kalian lihat. Ini adalah nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Emas, Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet, Amazon, dan Bitcoin. Apa yang 7 aset paling besar di dunia ini have in common? Perfect money, digital intelligence, that's it. Ya. Kita dari nomor 1, gold. Gold itu apa? Aset apa? Orang kan banyak bilang itu adalah uangnya Tuhan, God's money. Gold itu udah ada jauh sebelum kita ada di sini. Sebelum kalian semua duduk sini, gold itu udah ada jauh. Ya. Itu adalah orang anggap sebagai uang yang sebenarnya. Karena bank sentral di semua dunia itu reserve-nya cuma 3 yang besar. USD, Euro, dan gold. Dan gold ini akan terus thriving. Nanti kita akan bahas gold ke depannya ya. Next ya Apple. Apple ini pasti akan dia. Kalian nonton semua earnings call-nya. Gue udah nonton semua. Gue baca semua corporate presentation-nya. Semua arahnya cuma ke satu, AI. Microsoft. Microsoft ini lagi gila banget ke AI. 30% dari revenue Microsoft itu ada di software-nya. 30% itu di cloud, dan sisanya dia akan push ke AI. Nvidia, gue udah gak usah jelasin, kalian tahu semua, Nvidia temanya apa. It's all AI, chip paling barunya segala macam. Alphabet, sama, AI juga arahnya. Amazon, kalian kira paling besar retailnya? Bukan, AWS yang paling besar. Amazon Web Services, sama. Nonton earnings call-nya. Arahnya semua ke AI dan nomor 7 Bitcoin.
Banyak orang belum sadar, banyak yang bilang, oh Bitcoin itu scam. Tapi Bitcoin itu buktinya, ini adalah aset paling resilient. Kalau sekarang sih udah turun sedikit ya, bukan 1,9 T. 1,8 sekian T market cap-nya. Dan gue akan jelasin kenapa ini kecil sekali. Ada yang ngerasa Bitcoin mahal nggak? Oh, nggak ada. Ada yang nggak punya Bitcoin nggak di portofolionya? Ada satu, pendekar. Kalian coba lihat chart ini baik-baik. Bitcoin 1,9 T. Amazon 2,4 T. Bitcoin itu cuma satu perusahaan di US. Murah nggak? Kalian ada yang tahu nggak listed US itu berapa? Ada yang tahu? Angkanya semua gabungan 50.000. Kalian lihat deh, Apple tuh 3,5 T, Microsoft 3 T, Nvidia 2,94 T. Bitcoin tuh kayak cuma satu. Bahkan ETF, ya, lu gabungin Vanguard punya total stock market index sama Vanguard S&P 500, itu lebih besar market cap-nya dibanding Bitcoin. Jadi yang bilang Bitcoin sekarang udah mahal, itu kurang pinter. Next. Nah, dunia akan berubah. Ada yang lihat foto ini nggak? Ada yang pernah lihat foto ini? Ini waktu Donald Trump maju. Ya. Mark Zuckerberg, ini dia lagi ngelirik kemana nih, kalian tahu kan? Ya. Jeff Bezos, Sundar Pichai, dan Elon Musk. Zaman dulu orang-orang paling kaya itu siapa? Andrew Carnegie, Rockefeller, oil. Zaman sekarang udah bukan seperti itu. Ini adalah kedepannya teknokrat ini akan menguasai dunia. Yang kuasain teknologi akan kuasain dunia. Yang kuasain teknologi terdepan akan yang kuasain dunia. Next. Nah, ini apa yang akan terjadi ke General Masses? Kalian lihat tempat ini bagus kan sekarang, tapi ini nggak jauh dari kalian, ini di Jakarta. Rata-rata pekerjaan seperti ini apa? ART, supir, clerical jobs, mentok, retail, kasir, ngantar-ngantar makanan, Haiti aja udah pakai robot sekarang. Apa yang akan terjadi ke General Masses? Ke 10% yang tadi McKinsey datanya hilang. Kalau udah nggak dibutuhin lagi. Buruh itu zaman sekarang bisa demo. Lu punya pabrik 1.000 orang, dia demo, lu pusing. Nggak produktif lagi pabrik lu. Nextnya, punya duit nih, capex hajar bikin robot. Apa yang terjadi ketika buruh udah nggak dibutuhin? Nggak ada tempatnya lagi di society. Next. Nah, gue percaya ini, ya, gue penggila sejarah. Lo tanya gue semua yang terjadi dari tahun 1000 mungkin sampai sekarang gue hafal semua. Setiap century hal besar apa yang terjadi. 1741 apa yang terjadi. 1800 itu gue pelajarin secara detail. Kenapa? Karena gue percaya sejarah itu selalu berulang. 1930 yang terjadi adalah Great Depression. Itu momen sebelum pencetakan uang gila-gilanya. Dan gue percaya di 2030 ini akan ada hal similar yang terjadi. Kenapa? 2008 adalah krisis, tapi itu di bail out oleh bank sentral lumayan bagus. 2020, COVID. Yang mereka harus lakukan apa? Mereka pump up fiskal ekonomi. Mereka bikin dolar itu banyak sekali, nanti gue akan tunjukin chartnya. 42,5% sirkulasi dolar itu dicetak tahun 2020 kemarin. Ya, dan itu data. Ketika hal ini berulang lagi, gue percaya akan ada Great Depression part 2. Great Depression itu nggak sebentar. Kalian silakan cari sendiri berapa lama. Buktinya apa? Mari kita bahas data, fakta, dan angka. Next. Kalian ada yang ngerasa nggak? Di sekarang ini, walaupun katanya udah nggak krisis, daya beli masyarakat lemah. Buktinya apa? Penjualan auto. Gue selalu bilang ke teman-teman gue yang beli-beli saham otomotif dan lain-lain. Itu pasti jatuh ke tanah. Kenapa? Karena masyarakatnya nggak ada daya beli lagi sekarang. Ya, ini datanya, ya, interest rate dan quantitative easing. 1930. Risetnya gue dapat dari mana ini? Bridgewater Associates, hedge fund terbesar di dunia. Lihat kemiripannya ketika 2020. Identikal nggak? Identikal. Jadi apa yang mereka kerjakan dulu? Perhatiin, ketika monetary base, persen ke GDP-nya naik, itu terjadi krisis yang luar biasa. Mereka itu ngerampok lu, bukan dengan perpajakan.
US itu ngerampok orangnya, bukan dengan IRS pajakin mereka. Tapi dengan Federal Reserve cetak uang dan banjirin marketnya. Itu adalah format dari pencurian yang baru. Lihat. Nggak bisa makan orang. 1930. Itu panjang sekali, makanya namanya Great Depression. Nanti ketika Great Depression terjadi, part 2. Dan masyarakat yang gue bilang tadi, yang di bawah 10% itu yang dipindahkan. Nggak dibutuhkan lagi. Lu kan lihat kekacauan yang luar biasa. Next. Nah ini dia yang gue bilang tadi. Purchasing power dari $1 sejak 1635. Gue bilang, gue selalu belajar dari sejarah. Kalian kan banyak yang, di sini ada yang ngerti analisa teknikal? Beberapa ya. Perhatikan apa yang terjadi di 1971. Apa yang terjadi? Chartnya landai tiba-tiba. Chartnya bergerigi sebelumnya. Ya. 1971 Nixon cabut dari emas, dia landai. Jadi dolar itu baru devaluasi gila-gilaan, bukan justru dari 1635, tapi 1971. Dan ini akan sampai ke ujungnya. Next. Nah, ini adalah M2 money supply. Buat yang nggak ngerti, itu uang yang beredar di masyarakat. Kalian lihat, ini data terbaru. Nambahnya eksponensial nggak? Jadi lu kalau punya kenaikan gaji 20%, ini di US ya gue ngomong, bukan di sini. Tapi gampangnya gini, yang terjadi di US lu kali 2 di sini. Kalau gue ngomong inflasi di US itu 7%, lu kali 2 di sini. Ya, emerging market itu selalu kali 2 kalahnya dari US. Di US aja seperti ini. Next. Nah ini, ada yang tahu rumahnya siapa? Michael Saylor, betul. Kalian stalker juga ya? Gue lagi coba undang sih dia. Ini rumahnya Michael Saylor. Di Miami Beach. 1930 itu ada plakat di rumahnya harganya $100.000. Kalian tahu nggak $100.000 sekarang buat rumahnya ini dapatnya apa? Pajak 2 minggu. Bayar pajak 2 minggunya $100.000. Mendingan beli dolar atau Miami Beach property? Property. Ya. Karena nggak bisa dibikin lagi, itu ada yachtnya Saylor tuh di bawah tuh. Next. Apa yang terjadi di emerging market currency? Itu kan pertanyaan kalian. Karena kita bukan US. US aja udah mampus, apalagi kita. Ya, kita emerging market. Ini peso Argentina. Ada yang datang di sini nggak? Coba angkat tangan yang datang sini. Wah, banyak pendekar gue dari 2 tahun lalu. Ini gue bohong-bohong atau beneran? Gue bikin ini waktu itu. 232. Ini udah tinggi banget loh tuh. Gue prediksi di sini, gue ngomong Argentina peso akan ke 1000. Kenapa? Karena gue udah hitung kuantitatif easingnya. Dan betul, dia sampai ke 1000. Sekarang pertanyaannya, lu orang Argentina, apa yang lu mau beli? Saham Argentina kah? Apa yang lu mau beli? Dolar? Dolar pun lebih bagus karena naik 4 kali, 5 kali naiknya. Apa yang lu bisa beli? Perusahaan kah di Argentina? Coba lu bikin kayak klub malam kayak Holy Wings di Argentina. Lu bisa kejar inflasinya. Mati. Ya. Lu kalau jadi orang Argentina tidak ada yang bisa lu lakukan kecuali beli emas, beli dolar dan beli Bitcoin. Cuma 3 jawabannya. Next. Nah, ini akan terjadi. Ya, ini balik lagi sejarah. 1930 apa yang terjadi? Confiscation, emasnya dicolong. Lu punya emas di rumah, digeruduk, diminta. Karena itu form dari perfect money. Ini pesawat-pesawat kecil ini adalah gambar capital, uang lu. Ya. Ketika uang dari currency yang lebih lemah, kayak Argentina. Gue contohnya Argentina aja ya, biar aman ya. Argentina peso, dia mau keluar ke dolar. Dolar tuh black market di sana. Ada yang tahu nggak? Lu beli dolar sebelum zamannya Javier Milei itu sama dengan lu beli narkoba di sana. Ditangkapnya sama. Kenapa? Ini akan ada batas. Capital flight itu akan dihantam. Jadi ketika uang lu mau keluar, itu akan ada capital flight protection. Lu udah tahu nih, oh nggak bisa di sini uangnya, gue butuh uang yang lebih bagus. Akan ada restriksi. Ada yang pernah beli dolar dalam jumlah besar? Restriksinya kecil sekali loh, maksimal per harinya di sini. Ini akan diterapkan mati-matian sebelum 2030. Next. Selalu ada siklus. Ya, ini dari Ray Dalio, gue pinjam chartnya. Ada short term, jangka pendek, siklus hutang, dan siklus hutang dalam jangka waktu yang panjang. Setiap 3 tahun, 5 tahun, itu ada mini krisis. Tapi ini, lu lihat, long term. Ya, ketika dia akan ketemu ya, produktivitinya. Ini terjadi kapan?
Tech bubble 1999, 2008 global financial crisis, 2020 COVID, tapi COVID itu tertunda. 2008 dan 2020 itu tertunda menurut gua. Dua-duanya di bail out. Kali ini Fed tadi udah sampai ujung dia. Dia quantitative easing udah sampai ujung. Dia nggak bisa lagi. Dia nggak bisa lagi bail out lagi. Ketika terjadi krisis akan ambruk. Ya. Dan lu akan lihat siklusnya ketika empire rise and fall. Kapan jatuhnya kerajaan. Next. Ini dia. Ya. Selalu terjadi seperti ini. Kedamaian. Amerika menang. Karena dia menang semua perang. Militernya paling kuat. World War I, World War II. Menang. Takut lawan Amerika. Damai. Financial bubble and big wealth gap. 2008 terjadi. Ya. Financial bust dan economic downturn. 2008-2020. Printing money and credit sekarang. Revolusi and wars sekarang. Bentar lagi. Debt and political restructuring. Soon 2028. Dan New World Order yang baru akan terjadi. Ada yang bisa tebak kira-kira kemana negaranya? Ketika gembor-gembor AI, itu narasi yang dipakai sama US, Cina cuma keluarin satu, DeepSeek nih yang kecil. Nah, itu peluru kecilnya. Masih banyak peluru yang Cina punya. Next. Ada yang tahu mobil BYD? Kalian tahu nggak total market share dari global EV sales mereka berapa persen dari mobil di dunia? Ada yang tahu? Any idea? Gambarannya Tesla tuh 13,7%. BYD itu 22% semua mobil yang ada di dunia. Kalian cek Google sekarang. Nggak sadar kan kalian? 5 tahun lagi, itu lo nggak bakal lihat Toyota, itu nggak bakal ada. Itu semua akan dikuasai sama BYD. Bro Gabriel Ray ini punya SF90XX nih, salah satu paling cepat. Ya. Tapi XX-nya dia lawan BYD yang baru, Yangwang, kalah cepat bro. Harganya 20 kali ke bawah. Gue pas lihat itu BYD, gue kaget itu. Wah gue beli Sena buat apa ini? Kenceng banget gitu, lewatin kayak God gitu, dia bisa lewatin God gitu. Sena gue baru keluar parkirannya udah nabrak gitu. Cina akan revolusi semuanya. Ya, next. Nah, ini adalah namanya Gresham's Law. Dari 1930, orang-orang zaman dulu udah tahu. Ya, prinsipalnya apa? Spend bad money, hoard good money. Contoh, pernah lihat bule-bule Australia di Bali? Mereka dapat gaji itu lebih tinggi dibanding kita. Dia dapat uangnya dari Australia, liburan di Bali, berasa jadi orang kaya, padahal nggak kaya. Kenapa? Karena dia pakai prinsip Gresham Law. Dia spend bad money, dia hoard good money. Dia dapat gaji dalam bentuk Australian dollar, dia spending dalam IDR. Sama kayak mereka yang ke Thailand. Mereka spending di baht yang lebih murah. Ya, ketika kalian buang bad money, ya mungkin seperti beliau-beliau di depan ini yang Bitcoinnya sudah banyak, lu akan merasa semuanya jadi lebih murah. Next. Nah ini adalah presentasi gue tanggal 26/07/2024. Gue bilang di sini bahwa 1,5 miliar Bitcoin is inevitable. Jadi yang mau gue bawain di sini adalah, penasaran kan kalian, prediksi Bitcoin gue berapa sebenarnya? Next. Dan bagaimana cara hitungnya? Nah, Bitcoin itu adalah menurut gue the first perfect money yang diciptakan oleh manusia, ras manusia. Emas itu kenapa nggak sempurna? Satu, emas itu sulit ditransfer. Kalau gue punya 1 triliun emas, sulit gue pindahinnya. Perlu penjagaan yang luar biasa. Gue perlu pasukan buat pindahin emas gue. Simpennya pun di mana? Gue simpen di tempat gue, dibobol. Gue bukan bank sentral, gue nggak bisa simpen 1 triliun dalam bentuk emas. Gue mau pergi ke Swiss, gimana caranya? Pakai emas gue, taruh di private jet sampai jatuh jetnya. Gimana caranya? Nggak bisa. Ya. Tapi emas itu alternatif untuk kalian yang bisa punya vault, emas menurut gue lebih bagus dibanding lu hold saham apapun di emerging market. Karena saham itu nggak sebagus itu, nanti gue kasih datanya. Next, ini target price gue. 20 miliar per koin, ini media bisa catat. Target Timothy Ronald, Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Gimana cara hitungnya? Sederhana. Ya, ini adalah modeling. Yang gue pinjam dari data internalnya Michael Saylor, timnya. Ya. Jadi Bitcoin itu akan turun ARR-nya.
Kalau sekarang ARR itu 100% lebih tahun ke tahun dari awal inception. Ini kita udah diskon ya. Gue bahkan pakai lebih konservatif dibanding modelnya Michael Saylor. Dia prediksi tuh dari 50, 47,5, 45, 42. Gue ratain di 30% ARR. 30% tahun ke tahun compounding dari harga sekarang itu akan reach $1 juta. Kalian mungkin ada mikir 16 miliar, bukan. Karena rupiahnya Biden akan 20.000. Jadi Bitcoin akan ke 20 miliar sebelum 2034. Jadi mahal atau murah sekarang? Ibarat Benjamin Graham, teori margin of safety-nya, ini baru 5%. Lu punya margin of safety 95. Jadi ada yang panik, Bitcoin naik 105, turun 98, gue harus ngapain? Jawabannya apa? Beli lagi. Lu mau kasih gue 120, 105, 95, 70, gue peduli setan, karena target gue jauh banget. Ya. Next. Ini, historical Bitcoin. Bitcoin adalah aset terbaik di muka bumi ini. Ya. Real. Dari semua matrix, ya, 3 matrix pertama, modern portfolio theory. Historical ARR 104%, Sharpe ratio di 0,83. Makin dekat ke 1 makin bagus. Dan dia standar deviasi di 153%. Jadi kalau orang bilang Bitcoin itu volatil, Sharpe ratio-nya itu 0,83. Ini bagus sekali. Lu cari portfolio yang bisa reach ini. Sharpe ratio adalah risk adjusted return. Di finance kita nggak cuma nyari return, tapi kita cari risk adjusted return. Next. Nah ini dia. Ini data dari McKinsey juga. Global wealth akan diprediksi ke 1.000 triliun. Maksudnya global wealth itu apa? Semua properti, semua saham, semua tanah yang lu pernah lihat, harta di dunia ini akan diprediksi 1.000 triliun. Next. Nah ini prediksinya Halvini. Kalau Bro Kakak personal, Bro Kakak pernah bilang ke gue, menurut dia Satoshi adalah Halvini. Menurut dia. Gue juga kayaknya berpikir demikian. Orangnya udah nggak ada, orangnya udah meninggal. Halvini udah prediksi, ini tahun 2009, ya baca nih. Bitcoin itu value-nya 10 juta dolar. 2009 tuh Bitcoin belum menjadi apa-apa. Dia cuma valuasi sederhana, ya. Dia estimasi 100 triliun US dollar ke 300 triliun global wealth. Tapi McKinsey tadi bilang, karena ini 2009, udah meninggal juga orangnya. McKinsey prediksi akan ke 1.000 triliun. Jadi kalau kita pakai proyeksi Halvini lebih jauh lagi. Kira-kira berarti harusnya di sekitar 25 sampai 35 juta dolar. 3 Bitcoin is all you ever need. Buat lo orang-orang kaya yang duduk di sini. Beli 3 sekarang, you're set for life. Karena minimal, menurut gue, 3 koin itu akan bring lu 60 M. Next. Nah ini adalah market cap prediction. Ini model valuasi dari Bitcoin, gold, art, equity, real estate, dan bonds. Simpelnya ya, prediksi paling sederhana gue, Bitcoin akan ke market cap di 20 triliun US dollar. Sekarang berapa market cap-nya? 1,8 T. Jadi dia mau ke 3 T, 4T, 5T itu masih murah karena lo harus bandingin sama saham. 1,9 T itu cuma kayak Visa ditambah sama satu saham yang kecil. Terlalu kecil, pool of money yang masuk ke Bitcoin itu terlalu kecil. Belum dilirik sama dunia. Orang bilang institusi udah masuk. Bitcoin itu cuma satu saham di US. Next. Dari 1.000 triliun dari kekayaan, prediksi Michael Saylor ini akan seperti ini gambarannya. Real estate akan segitu, 2045 ya. Dari 2030 1.000 triliun, ini prediksinya. Aset kelas. Real estate akan berkembang terus. Bitcoin nggak akan ngalahin properti. Properti akan jadi paling besar. Kenapa? Karena orang mau tinggal di Pondok Indah, orang mau tinggal di Menteng, orang mau tinggal di Manhattan, di Palm Beach, di Singapura, orang mau tinggal. Equity, saham juga naik. Global ya tapi ya, gue ngomongnya. Karena inovasi akan mendorong terus. AI akan naik, market cap akan naik. Currency akan ada di 495 T, art 110 T, bonds 835 T, dan Bitcoin itu akan di 200 triliun market cap-nya. Jauh nggak? Berarti naik berapa? 100 kali dari harga sekarang. Gold itu akan ada di 45 T, dia akan stop di 45 T. Next. Ini yang mengubah, kalian mungkin tahu gue dulu pernah jadi investor saham. Ini yang mengubah semua paradigm gue, kenapa gue jadi ke crypto full. Aset itu punya waktu hidupnya. Kalau lu pegang Argentina peso kayak tadi, ini
waktu hidupnya itu cuma 2 tahun, habis itu uang lu hilang semua. Karena tadi 200 ke 1000, ya, 2 tahun. Mata uangnya lemah lagi, cuma 3 tahun. USD itu 14 tahun, ya. Lifespan lo untuk pegang USD itu adalah 14 tahun. Stocks, saham itu bisa tahan lo 25 tahun. Bonds itu 30 tahun, dan funds seperti hedge fund yang lo taruh di Bridgewater 20%, lo taruh di private equity seperti Brookfield yang invest di hydro, power plant, itu bisa 20% IRR-nya. Tapi lo pasti nggak ada yang diterima invest di Brookfield. Ya kan? Lo ke Blackstone, nggak ada yang mau terima duit itu, terlalu kecil. Opsi lu untuk bid ini cuma satu, cuma Bitcoin. Next. Ini pertanyaannya kan, kenapa tidak beli saham? Karena company itu punya resiko. Gua nggak akan bahas yang di sini karena gua akan dapat terlalu banyak masalah. Kita contohin di luar. Ini Apple punya. Lu kalau buka 10F filingsnya, item 1A, itu kan ada namanya risk factor. Ya. Dia akan list semuanya. Kenapa saham ini bisa hancur? Compliance-nya, financial risk. Gua tanya sekarang, 20 tahun lagi, lu berani betting hidup lu di Apple nggak? Gua nggak berani. Karena 51% dari Apple itu omsetnya dari iPhone. Dan kita belajar teknologi dari Nokia, BlackBerry, itu cepat sekali hilangnya. Gue nggak berani. Lu kalau todong gue bilang 20 tahun Apple, gue nggak berani. Karena Apple mungkin digantikan sama produk dari Cina. Gue nggak tahu apa 20 tahun lagi dari sekarang. Ini Apple, dia kasih semuanya. Ini panjang banget. Resiko manufacturing. Contohnya, resiko compliance di Indo. Apple nggak bisa jualan kan? Kena nggak sahamnya? Kena. Ini risk factor ini banyak sekali. Ya, next. Nah ini dia. Ini kalian mungkin nggak kelihatan ya chartnya, tapi ini chart dari Profesor Aswath Damodaran. Kalau kalian tahu ini adalah ibaratnya yang menciptakan teori-teori valuasi. Jadi Profesor Aswath Damodaran ini, beliau pernah bikin chart dari semuanya. Ini kayaknya agak berantakan ya. Gue juga sendiri kagak kebaca, tapi itu S&P isinya semua aset kelas yang ada di muka bumi ini. Ini Excel yang ngerubah hidup gue, yang bikin gue stop untuk investasi saham, bonds, dan manapun. Oke. $100 lu investasikan di 1928, ya, itu akan jadi $5.360 di stocks. Sedangkan treasury bonds itu 7.159. Jadi saham itu actually kalah sama treasury bond kalau ditarik dari 1928. Dari datanya ini, cuma 4% saham yang survive. Yang BEP itu 4%. Outperform 0,25. Jadi lu basically stock picking itu impossible game. Lu gak akan pernah menang. Kalau ditariknya 100 tahun. Ya. Real estate, itu juga gak bagus-bagus amat. Tapi pertanyaannya, kenapa ada orang-orang kaya seperti Donald Trump di real estate? Karena mereka tahu fiatnya lemah. Jadi mereka pakai leverage. Mereka pinjam untuk main properti. Tapi itu kayak main blackjack. Ya, ibaratnya lu lihat nih siklus dunia. Lu kalau ngutang beli properti tapi di saat krisis, lu di atas 21 kalah. Lu judi basically. Siklusnya lagi di mana nih? Tapi kalau lu lagi ekonominya lagi naik 1971, lu hutang buat beli gedung, lu kaya raya. Tapi game ini nggak konsisten. Kenapa? Karena lu hutang, lu beli properti, lu hutang beli properti. Siklusnya satu yang jelek, mati lu langsung. Wipe out semuanya. Dan itu terjadi di banyak sekali. Lu tinggal pelajarin. Yang main properti itu banyak sekali mati. Di Indonesia pun sama. Kena krisis 98 tuh yang main properti pakai utang mati. Yang main perusahaan pakai utang mati. Ya. Jadi stocks, real estate, treasury bonds itu nggak sebagus yang kalian kira. Gold bahkan outperform ini semua. Emas. Next. Nah ini pertanyaannya. Mereka adalah orang-orang yang mainin leverage ini. Lu foto ini, pelajarin orang-orangnya. Cara mereka jadi kaya simple. Pakai bank, ngutang, bangun proyek, bikin. Tapi itu sampai lu masuk di financial downturn yang salah, lu leverage uang orang, lu langsung besok jadi miskin. Next. Apa alternatif Bitcoin? Kan cuma satu. Gue bilang ada lagi alternatifnya, sabar. Ada yang tahu ini lukisan apa? Pencinta seni? Nggak ada pencinta seni di sini. Haystack namanya judulnya, by Claude Monet. Ini di auction terakhir 2019 itu kalau gua nggak salah, kalian bisa double check di Google ya. 110 million US dollar. Sekitar 1,9 T kalau kita 16.000 1,9 T. Mampu nggak beli? Ini 20% nih tahun ke tahun nih. Kalau tahan dari dulu, ini 20% tahun ke tahun. Opsi Bitcoin itu cuma gambar Monet ini. Kalau lu mampu beli silahkan beli buat orang-orang kaya di sini.
Mungkin bos Ivan kalau mau beli ya. Next. Nah, ini aset kelas ini dari Sailor juga chartnya. Orang kan ngomongnya selalu consumer inflation, oke? Jadi kalau gue beli investment grade bonds, gue menang dari consumer inflation. Tapi kita tahu itu bullshit. Beras naiknya berapa, semua naiknya berapa. Realnya adalah monetary inflation, M2 money supply. Itu batasnya di situ. Jadi kalau lu US large cap, S&P 500 13,3, lu hit benchmarknya pas sama M2 money supply. Lo harus cari tadi apa? US growth atau enggak Nasdaq teknologi, baru naik dikit. Bitcoin 30% tahun ke tahun. Ya. 30% tahun ke tahun. Next. Market cap-nya ini sekarang. Gold, Bitcoin kecil tuh, 1,8 T di ujung. Under value nggak ini? Kalau menurut lu ini nggak murah, ya gue udah nggak tahu lagi pakai chart apa lagi untuk gambarinnya. Kira-kira seperti ini. Real estate 330 T, bonds itu 300 T, equity global, US sama semuanya. Dan kalian harus tahu, dari global index, US tuh 20% 4 saham loh. Global ya. Buka coba prospektusnya, MSCI World Index. 5% tuh Nvidia, 5% Microsoft, 5% Apple. Dunia itu nggak ada isinya kecuali US. Ya. Ini US semua equity-nya. 6T dan ARTA yang tadi, yang kayak haystack-nya Monet, gambar-gambar yang lain itu di 18T. Gold tuh 16T dan Bitcoin di 1,8T. Opsi lu murah atau enggak. Next. Nah ini dia, sejarah. Ada yang tahu Dutch Guilders? Itu mata uangnya udah nggak ada lagi. Ya. Tadi Gresham's Law, uang yang busuk, lu buang ke uang yang bagus. Uang yang bagus apa? Manhattan, 1626. 60 guilder tuh beli lu Manhattan. Guildernya sekarang udah nggak ada, ngerti nggak? Currency itu cuma palsu, dibuat. Akal-akalan. Ya. Guilder tuh udah nggak ada lagi. Lu cari, Dutch Guilder udah nggak ada. Tapi lu 60 guilder lu bisa tukar sama Manhattan. Itu 6% tuh ARR-nya. 60 guilder jadi 2,1 triliun. Louisiana, harganya 15 juta dolar. Ada nggak yang mau beli Louisiana 15 juta dolar? Sejauh itu, currency itu devaluasi. California, 18 juta dolar. Alaska tuh cuma 7,2 juta. 7,2 juta dolar, lu bisa beli Alaska. Tapi tahun 1867. Ya. ARR-nya nggak besar. Lihat nggak? 6%, 6,3, 7,7, 7,8. Itu kenapa Albert Einstein bilang compounding adalah hal terbaik yang ada di dunia ini. Karena 30% tahun ke tahun ARR. It will do you wonders. Kalau Bro Ray ini kan 100% kan ARR-nya. Ngikutnya dari 2014. Bro Oscar juga sama. Udah tidur tenang ya kan. Beli mobil sekarang tinggal beli mobil. Karena pakai Gresham's Law. Hoard good money, spend that money. Next. Nah, Bitcoin itu ada resiko aja nggak, Itu pertanyaan kalian semua. Ini gue akan jawab semuanya di sini. Menurut gue kemungkinan. Crackdown, regulatory crackdown. Anggap semuanya satu dunia ini ban Bitcoin. Ini yang Bro Ray bilang di podcast gue. Tapi gue sedikit nggak setuju, Bro. Karena menurut gue nggak akan mati. Mau semuanya ban Bitcoin, gue aja rada nol. Secara teori, Bitcoin nggak akan mati, ya nggak? Satu noteran itu bisa tahan semua networknya. Dengan sistem yang diciptakan Satoshi, ketika ada miner yang mati, ada yang lain lagi yang ganti. Kenapa? Karena harganya akan makin bagus untuk dia mainin. Jadi Bitcoin itu nggak bisa di-ban. Cina udah coba. Cina itu negara paling kuat. Dia lihat, ini barang, oh ini nggak bisa gue kontrol, gue ban. Tapi nyatanya sampai sekarang, lu buka aja di luar negeri. Riset kripto itu paling banyak di dunia dari mana? Dari Cina. Jadi gue selalu pakai translate, gue nggak bisa Mandarin soalnya, nggak bisa baca. Dengerin dikit-dikit, baca nggak bisa. Gue selalu pakai GPT untuk translate research dari Cina. Itu Bitcoin nomor 1, leading research dari Cina, bukan US. Next. Ini resiko lagi. Masalah di codingnya dan quantum computing. Quantum computing yang Willow dan Google, menurut gue itu marketing scheme bullshit. Nggak bisa dipakai. 115 scheme bisa buat apa? Solve very specific problem. Fake. Google belum menemukan quantum computer. Kenapa? Kalau Google sampai nemuin quantum computer, itu satu divisi tech-nya bakal meledak kepala. Kenapa? Karena Google akan dihack sendiri sama quantum computer di sini. Mana mungkin dijual senjata dan gitu. Fake, itu marketing scheme. Nggak ada. Ya. Sampai ada pun, Bitcoin ini di-run open source. Banyak miskonsepsi Satoshi yang coding. Salah besar.
Satoshi cuma ciptakan dan bantu guide. Yang coding itu adalah kumpulan programmer. Ini open source. Menurut lo kumpulan programmer itu bodoh gitu. Dia akan biarin, dia nggak akan hard fork ini ketika terjadi. Bitcoin akan selalu dijaga sama mereka semua. Next. Nah, ada yang bilang, gimana kalau ada teknologi yang lebih baru? Ini tesisnya Ray Dalio by the way. Gua bantah tapi. Ada yang tahu nggak ini koin apa? Fact coin, YB coin, Emmer coin, Bytecoin, VPN coin. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Ada yang pernah ingat nggak? Ini kayaknya nggak lama nih. Kalau gua nggak salah tahun 2015 ini awal-awal gua main kripto. 2015 ini Februari. Ya. Yang ada masih cuma Monero, ya kan? Artcoin, Rubycoin, Taicoin, banyak banget. Sampah semuanya menurut gua. Gak pernah ada yang bisa gantiin. Kalian tahu gak koin ada berapa? 10 juta lebih. Tapi gak ada yang ngalahin Bitcoin. Lu dikasih 30% ARR, lu bahkan mikir hal lain, itu udah kebodohan luar biasa menurut gua. Karena tadi Manhattan tuh cuma 6% loh ARR-nya, ini 30. Ya. Dan lu lupa sama semua ini. Jadi kalau ada yang bilang bakal ada kripto yang lebih canggih dari Bitcoin. Kalau ada misalnya exchange owner ya yang di luar negeri ngomong lebih bagus Solana dibanding Bitcoin, pasti exchange meledak, FTX. Perhatiin deh, yang keluar dari mulutnya yang bukan Bitcoin ya. CZ gue tahu, dia cuma pegang Bitcoin. Yang punya Bybit gue juga tahu dia cuma pegang Bitcoin. Semua yang lu lihat top 5 yang bikin Kraken itu cuma pegang Bitcoin. Kenapa? Kenapa jualin barang tapi cuma pegang Bitcoin? Coba tanya Bro Ray, paling besar apa? Bitcoin. Itu rahasia udah dibuka loh depan kalian, sulapnya itu. Ini nih, tai. Coba lu screenshot sekarang coin market cap, pegang omongan gua 2030. Akan jadi tai semua lagi. Persis kayak gini. Ya. Next, 1 jam lu belajar Bitcoin, lu akan bilang Bitcoin itu scam. 10 jam, lu akan coba untuk beli. Penasaran. 100 jam, lu akan invest 50% aset lu. Lu mulai mengerti 100 jam. 1000 jam lu all in kayak gua. Percaya gak? Gua 1 jam lihat Bitcoin scam. Semua orang begitu. Lu belajar 10 jam, lu kan coba dikit-dikit beli. Udah beli belum, Van? Oh, udah. 100 jam, 50%. Tapi kalau 1000 jam, lu akan all in. Beli Bitcoin, sekian terima kasih.